Kami dari kelompok 1 perwakilan Cicamarian. Saya Cornelia Ginta. Jadi di sini kami akan mewawancarai guru. Perkenalkan namanya. Nama saya Nani Berkegiatan. Saya ada di Medan tanggal 25 Januari 1998. Dan tempat tinggal saya saat ini Jalan Karjaya kilometer 9 di Medan. Jadi kami mewawancarai tentang profesi ini. Bisa? Silakan. Tempat khusus dulu atau latihan dulu? Kalau saya tamatan Medan Area, Universitas Medan Area tahun 1996. Kemudian tahun 2001 saya mengambil akta 4 akta pendidikan di Unimed. Kegunaan profesi ini bagi diri dulu sama keluarga aku. Iya, terutama dulu kalau kegunaannya ya pasti untuk memperoleh ataupun meningkatkan ekonomi keluarga, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kemudian di samping itu ya selain di samping itu saya berkeinginan memang untuk membawa anak-anak itu menjadi anak-anak yang lebih baik, pintar gitu. Karena saya melihat banyak para guru ya khususnya di negeri banyak juga yang kurang peduli dengan kegiatan belajar daripada anak. Kira-kira apa kendala dalam profesi ini? Iya, kalau dukanya itu ya anak-anak ini kadang-kadang apalagi masa sekarang susah diatur ataupun kepribadian daripada mereka itu sering tidak bisa dikontrol. Kalau kita terlalu kejam, nah apalagi sekarang ini boleh-boleh nanti kita diadukan sama orang tua. Tapi kalau kita sebagai guru lembut, kadang-kadang anak-anak ini karena sudah ini kayak disepelekan gitu. Kita bukan lagi dianggapnya guru, tapi sudah seperti teman. Jadi sopan santun daripada anak sekarang ini sepertinya sudah kurang dibanding ketika kami dulu masih sekolah. Itu dukanya. Dan ya kalau sukanya ya banyak anak-anak yang kami lihat, yang kami didik berhasil, kami senang. Kalau dalam profesi guru ini ada batas umurnya dalam profesi ini? Iya, kalau guru biasanya sampai 60 tahun. 60 tahun dia masa pensiun. Nah, kalau dia pegawai negeri pensiun, tapi kalau dalam swasta sepertinya tidak ada batas waktu. Itu kesepakatan antara guru dengan yayasan. Karena kebetulan saya mengajar di swasta. Kenapa kamu memilih profesi? Iya, itu tadi. Sebenarnya sih pertama saya nggak suka. Saya nggak suka jadi guru. Dari dulu saya sebenarnya cita-cita nggak jadi guru. Tapi karena melihat situasi dan saya lihat gitu kan, guru ini asik juga ya. Nah, karena di samping anak-anak, orang tua juga ada rasa hormatnya dengan guru, kayaknya kayak dihargai gitu. Kayak dihargai dia. Berapa tahun kamu udah merintis? Saya sudah lama, mulai dari 2002 sampai 10 saya pertama mengajar di Pencawang, jurusan SMK. Baru saya berpindah-pindah ya. Baru 2000 saya mengajar di Pencawang, sekalian juga saya mengajar pagi di SD. Kalau di Pencawang saya siang, SMK, pagi-pagi saya masuk di SD. Jadi mulai dari 2002 sampai sekarang tetap saya. Terakhir, boleh kami tahu nih berapa gaji pendapatan dalam sebulan? Kalau gaji itu kami ini ya, karena kami sudah agak lama mengajar, kami dapat tunjangan dari pemerintah yang namanya sertifikasi ya. Dan saat ini di atas sertifikasi ada penyetaraan jabatan seperti PNS ya, kami yang disebut dengan impasing. Jadi kami karena sudah lama
Kalau saya sudah invasi. Jadi kira-kira itu dari per bulannya kira-kira 4,5 juta. Itu udah ikut invasi dengan gaji dari yayasan. Bisa kami tunjukkan sertifikat ini? Boleh. Senangan ini. Ya. 1, 2. Terima kasih banyak Yani atas waktu dan kamu bersedia menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Ku tersayang, ku tercinta. Not afraid, so I would fail. Saya yang mewakili Cornelia. Saya mewakili semua. Di sini kami ingin mewawancarai bangsa-bangsa yang kami Perkenalkan, nama saya Lucia Mesman. Di sini kami mau bertanya beberapa pertanyaan seputar profesi itu ya Kak. Yang pertama, di mana kamu dulu kursusan atau tempat latihan lu sebelum merintis profesi ini Kak? Pertama kursus di Pancur Batu, Salon Rohani di Pancur Batu Kedai Panjang. Setelah itu setelah kursus langsung kerja di tempat salon orang, baru kita buka usaha. Selanjutnya, apa kegunaan profesi ini bagi diri lu atau bagi keluarga? Kegunaannya contohnya kalau sekarang kan pengantin itu banyak dirias sama tukang salon, bukan ngerias diri sendiri. Nah itu pertama untuk kegunaan dari pengantin gitu. Terus untuk soal kecantikan, sekarang kan banyak orang yang hobinya mewarnai rambut, terus dia mempercantik diri, orang yang nggak pede jadi pede. Itu sih kegunaannya kalau menurut aku gitu. Apa ada kendala dalam kamu berprofesi sampai sekarang Kak? Apa kendalanya? Kalau kendalanya mungkin setiap tahun pasti ada aja yang baru. Contohnya kayak rambut pasti ada model terbaru, ngecat ada model terbaru, sanggulan makeup ada selalu yang terbaru. Kendala itu bukan sebuah kendala sih, hanya itu ya harus kita mengikuti apa yang lagi tren, perkembangannya. Kenapa kamu memilih profesi? Karena ini cita-cita, ini hobiku gitu. Berapa tahun kamu merintis dalam profesi ini? Kalau kita buka salon udah lewat dari 8 tahun. Apa motivasi itu sehingga kamu memilih profesi ini? Motivasinya mungkin motivasinya bisa membuat orang menjadi lebih pede dengan penampilannya. Itu aja sih. Kalau bisa tahu berapa kira-kira pendapatan lu gitu, dalam sebulan? Dalam sebulan itu bersih kotor atau pendapatannya aja gitu? Pendapatan kotornya ya. Pendapatan kotornya 8 juta. Yang terakhir, apakah ada batas umur dalam melakukan profesi ini Kak? Misalnya kalau dulu butuhkan 60 tahun langsung pensiun. Kalau tukang salon ini apa? Tidak ada batas umurnya. Terima kasih ya Kak Oh sudah my bersedia God, untuk I think it's happening again. Swear to myself, I would be late in the end. Tukang jahit, si tukang jahit. Aku ini si tukang jahit, menjahit macam-macam pakaian. Saya Cornelia Ginta. Kak, boleh tanya Kakak? Tempat kursus atau latihan itu PLMS keluarga seni Kabupaten. Kegunaan profesi bagi keluarga. Apa kendala dalam profesi ini? Kendalanya nggak ada.
Kak, apa motivasi yang kamu dapat sehingga kamu memilih profesi ini? Motivasinya mungkin karena orang tua juga penjahit. Jadi kakak harus Iya, begitulah. kalau boleh tahu ya Kak, berapa sih gaji atau pendapatan dalam sebulan kalau harus bilang? Kira-kira Nggak nentu sih kalau misalnya tergantung jobnya. Kalau misalnya pakai biasa berbulannya mungkin kalau sepi 1,5, kalau orangnya biasanya Kak, boleh nggak tunjukkan sedikit ini. Ini si tukang jahit, menjahit macam-macam pakaian, kain ukur dan dipotong-potong, dijahit, disambung-sambungkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 perwakilan aku Cornelia. Kami ingin mewawancarai profesi bidan. Sebelumnya kami ingin bertanya dulu nama dari Bibi ini. Bibi, bisa diperkenalkan nama dulu? Oh, ya, nama lengkap saya Esther Simamora, akademik pidana. Udah. Bi, kami langsung bertanya ya, Bi. Ah, Sebelumnya kamu memilih profesi ini, kenapa kamu memilih profesi ini, Bi? ya, karena saya ingin mengabdi di masyarakat, terutama tentang bagian kebidanan. Kayak gitu. Yang selanjutnya, berapa tahun kamu sudah merintis menjadi bidan? Kalau merintisnya itu mulai tahun dari 1995 sampai sekarang. Yang selanjutnya, apa motivasi yang kamu dapat sehingga kamu memilih profesi ini? Motivasi saya makanya memilih sekolah kebidanan ini, kayaknya saya suka sepertinya melayani ibu-ibu hamil dan anak-anak itu, saya ya sangat suka lah gitu. Terus dulu di mana kamu kursus, Bi? Latihan kursus gitu? Latihan Yang mendapatkan kursusnya sertifikat. ya banyak sih, tapi yang terutama yang ditujukan untuk kebidanannya di kantor P2KS di Jalan Bungalau ada Malik. Kalau kebidanan ini ada batas profesi nggak? Ada. Berapa umurnya? Umur berapa? Oh, kalau batas profesinya untuk melanjutkan untuk sampai jenjang untuk sampai S2 pun nggak ada batas profesi. Nggak sampai mau umur 60 tahun kan bisa. Yang penting dia ikuti jenjangnya pendidikannya. Ini dia aja. ada kayak guru, Bi. Misalnya kalau guru kan 60 tahun, batasnya pensiun. berapa gitu? Oh, kalau dia seperti kami di sini buka praktek, nggak ada batas usianya. Tapi kalau dia PNS ya ada lah. Ini kan praktek bidan mandiri, nggak ada batas usia. Penting masa izinnya itu ya diperpanjang terus mengikuti pelatihan gitu. Oh, apa kendala Anda dalam profesi ini? Ada kendala? Ya kadang adalah kendala dalam profesi ini kan, kalau kita nggak mengikuti zaman IT sekarang, bisa kita ketinggalan informasi tentang ilmu kebidanan. Berarti Jadi harus mengikuti. Ya, jadi kadang kendalanya kita nggak mengejar gitu IT sekarang. Itulah kendalanya di saya. Nggak minat kali mengikutinya gitu. Ya. Terakhir kami mau nanya, Bi, kira-kira berapa pendapatan atau gaji Bibi selama sebulan? Itu kan nggak bisa kita prediksi, tapi diperkirakan bisa lah, kurang-kurang lebih kurang lah gitu. Ya, kalau dia standby selalu di tempat, bisa lah 15 juta, bisa segitunya. Ya, Boleh Bibi tunjukkan sertifikat ke Bibi? sertifikat ini susah mendapatkan ini. Makasih banyak ya, Bi, sudah bersedia kami wawancara.
pelatihan abang sudah mau? Kalau pelatihannya kita itu ada di Batam, tepatnya itu di Jalan Bakaran Batu. Yang selanjutnya, apa sih kegunaan profesi ini bagi diri abang dan bagi keluarga? Kalau kegunaannya sih ya satu ya untuk kehidupan juga, ya membantu. Awalnya itu hanya untuk membantu orang tua, tapi setelah ini ya saya bertahan jadi satpam lagi. Dan yang selanjutnya, apakah ada kendala atau peristiwa duka dalam menjalankan profesi ini? Kalau kendalanya sih bisa bermacam-macam ya, tergantung kita mengatasinya. Kendala itu biasanya rata-rata sih nggak ada kalau untuk di sini, cuman kita harus bisa bertahan untuk menjaga malam saja. Dan selanjutnya, apakah ada batas umur dalam melakukan profesi ini? Kalau kita itu ada batasan umurnya, itu untuk satpam sekitar 54 tahun. Ya, selanjutnya bang, kenapa abang memilih profesi ini? Ya awalnya sih memang karena nggak ada kerjaan lain ya, karena rupanya ternyata jadi satpam itu lebih asik dan lebih nyaman. Dan selanjutnya bang, berapa tahun abang sudah merintis profesi ini? Kalau saya sendiri itu saya masuk satpam dari tahun 2011 sampai sekarang. Dan motivasi apa yang abang dapat makanya abang memilih profesi ini? Motivasinya itu ya satpam itu kayak lebih kelihatan lebih gagah gitu ya kan, lebih keren aja gitu. Dan yang terakhir bang, gaji atau pendapatan sebulan kalau boleh tahu? Kalau gaji kita di sini sih kurang sekitar 4.200.000. Sebelum kita tutup videonya ini, boleh nggak bang tunjukkan sertifikat? Kalau sertifikat kita ada,